Sebentar lagi 3 Maret. Lupa 3 Maret. Apa ya? 3 Maret. Nah, jangan lupa dicatat ya. Mari kita bergabung bersama dalam acara Malam Syukur dan Keakraban HUT GKI Gejayan ke-21. Catat, Rabu 3 Maret jam 6 sore secara online. Warga GKI Gejayan, Gak ada lo, gak rame. Shalom Jemaat GKI Gejayan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari ajak Bapak Ibu Saudara, adik kakak, opa oma, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bagi Rajaku
Kaulah yang disembah, Kaulah yang Saudara-saudaraku di GKI Gejayan, bapak-bapak, ibu-ibu, opa, oma, kaum muda dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Oma, Opa, kita bersiap untuk memuji Tuhan. Kita mau satukan suara kita mau nyatakan hidupku takkan sama. Mari dengan sukacita kita puji Dia. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau nyatakan, Yesus, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku
Haleluya. Mari adik-adik sekolah minggu bersama mama, papa, opa, oma, dan kakak, kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan bersuka cita, dengan bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sesaat lagi kita akan memasuki pelayanan firman. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita minta Tuhan untuk tinggal beserta kita. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin tua.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama mengakui salah dan dosa kita, sekaligus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, kami masih memiliki orang-orang yang mengasihi kami. Di tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami bersyukur ada begitu banyak orang yang memberi perhatian. Ampuni kami Bapa kalau kami gagal menyatakan syukur kami lewat kehidupan yang memuliakan Allah. Kami sadar Bapa, sekalipun banyak orang memerhatikan kami masih seringkali mengeluh untuk kehidupan yang kami jalani. Bapa, tolong kami agar kami boleh membangun kehidupan bersama kami di tengah keluarga kami, di tengah jemaat kami, bahkan di tengah masyarakat. Kehidupan yang saling membangun, memerhatikan, memedulikan. Dan Bapa, oleh karena kami percaya akan kasih dan kuasa-Mu, kami mengimani Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Dalam hati kami yang terdalam, kami juga memohon belas kasih-Mu agar kami senantiasa diingatkan, dibangun, disadarkan oleh firman-Mu. Dan itu sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu di sini dan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara, apa kabar? Bapak, Ibu, Opa, Oma, kaum muda dan anak-anak sekalian, bagaimana? Tetap sehat? Saudara-saudara, antara apa yang kita harapkan dan realitas yang kita jalani seringkali tidak berjalan seiring, itu pengalaman kita. Mungkin adik-adik pernah punya pengalaman belajar sungguh-sungguh, tiba-tiba hasil ujiannya tidak sesuai dengan keinginan. Apa rasanya? Nggak enak bukan? Nah begitulah saudara-saudara, di masa pandemi ini kita menemukan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan itu seringkali nggak ketemu. Kita berharap
memestakan pernikahan anak kita dengan megah dan meriah, tetapi oleh karena pembatasan pandemi ini terpaksa pesta pernikahan ditiadakan dan kita melakukannya secara terbatas, menyiarkannya secara online. Kita berharap usaha kita, bisnis kita berjalan dengan baik, tetapi oleh karena pandemi turun, pembelinya tidak ada. Kita berharap bisa berjalan-jalan di akhir tahun dengan keluarga, tetapi kita tidak menyangka salah satu sanak keluarga kita pergi menghadap Bapa di sorga karena pandemi COVID-19. Saudaraku, betapa tidak menyenangkannya harapan yang tidak terwujud menjadi realita. Dan hari ini kita melihat ada seorang murid Yesus yang gusar karena harapannya dalam mengikut Yesus terlihat akan kandas. Namanya Simon Petrus. Adik-adik pasti sudah tahu bahwa Simon Petrus adalah murid Yesus yang luar biasa. Tetapi hari ini kita membaca dalam Alkitab, ia terkejut ketika Yesus mengatakan akan mengalami penderitaan dan mati. Sekalipun kalau kita membaca Alkitabnya, Petrus sepertinya tidak memerhatikan ada kata bangkit sesudah 3 hari. Pernyataan Yesus tentang penderitaan dan kematian itu sangat mengejutkan Petrus. Kita bisa menduga harapan Petrus dalam mengikut Yesus ternyata menurut Petrus tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang menjadi harapan Petrus kita tidak tahu persis. Bisa jadi Petrus seperti juga orang-orang banyak pada waktu itu mengikut Yesus karena ia kagum, ingin merasakan kehebatan dan mujizat Yesus. Kalau Yesus memang berkuasa, nggak mungkin dia menderita, nggak mungkin dia mati. Kemungkinan yang lain yang lebih dekat dengan kenyataan adalah Petrus ingin berjuang demi kemerdekaan tanah airnya. Merdeka dari penjajahan Romawi. Bagi Petrus, perjuangan itu harus dilakukan bahkan kalau perlu dengan senjata. Nah, itu sebabnya Petrus kita tahu selalu membawa senjata dan pernah digunakan ketika Yesus ditangkap. Apapun harapan Petrus dalam mengikut Yesus, saudaraku, jelaslah harapan itu berbeda dengan apa yang didengarnya, dengan kenyataan yang ia dengar hari itu. Itu sebabnya dalam Alkitab Petrus segera menarik Yesus. Takut kalau Yesus salah bicara, melantur. Tetapi Yesus malah menegur, memarahi Petrus dengan sangat keras. Bahkan menyebut Petrus dengan sebutan iblis. Iblis itu artinya penggoda. Jadi teguran Yesus ini harus dipahami dalam kalimat, enyahlah engkau penggoda, jauh-jauhlah engkau dalam menggoda aku. Kira-kira itu yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, teguran ini menarik, saudara-saudara. Mengapa Petrus disebut penggoda? Penggoda adalah sesuatu yang mengganggu atau mengusik. Mengusik kita, mengusik Yesus. Artinya saudara-saudara, tujuan Yesus dalam melayani tengah diganggu atau diusik oleh Petrus. Upaya Petrus berarti juga mengganggu tujuan Yesus berpelayanan. Artinya saudara-saudara, ada perbedaan antara harapan Petrus dalam mengikut Yesus dengan tujuan pelayanan Yesus. Ada perbedaan, bahkan mungkin pertentangan antara tujuan Yesus dan tujuan Petrus. Perhatikan teguran Yesus. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara lihat baik bukan? Pikiran Petrus adalah pikiran manusia, tidak seperti pikiran Yesus yang mengikuti pikiran Allah. Mari coba kita refleksikan, saudara-saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang manusia pikirkan ketika ia mengikuti Yesus. Ada sebuah website yang menyebutkan beberapa alasan orang mengikut Yesus.
Saya menyebut 3 hal saja dari website itu. Yang pertama, saudara-saudara, dalam website itu dikatakan orang mengikuti Yesus karena percaya semua dosa Anda langsung diampuni. Wow! Kalau begitu saudara-saudara, orang-orang Kristen, gereja-gereja itu tempat yang nyaman dan aman karena orang-orangnya tidak ada yang berdosa. Bukankah kita sudah bebas dari dosa karena begitu percaya langsung diampuni? Saudara-saudara, orang yang punya tujuan, punya harapan semacam ini, mungkin ketika masuk ke gereja, aktif berpelayanan di gereja, dia akan kecewa. Kok di gereja seperti ini ya? Kok di gereja ada orang yang berantem ya? Kok di gereja ada yang suka ngomongin orang ya? Dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan orang mengikuti Yesus supaya apa? Supaya kebutuhan duniawi dan materialnya dipenuhi oleh Tuhan melalui gereja. Saudara-saudara, banyak orang menurut website ini ikut Yesus karena dia percaya Tuhan akan memberikan berkat-Nya bahkan secara melimpah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berniat menjadi Kristen. Lalu saya tanya kepadanya, "Mengapa Anda mau jadi Kristen?" Dia bilang begini, "Orang Kristen itu baik hati. Lawong saya belum Kristen aja suka dikasih bantuan. Apalagi kalau saya jadi Kristen. Wah, pasti bantuannya banyak. Saya yakin orang semacam ini juga akan kecewa berat ketika menjadi Kristen, aktif di gereja karena harapannya tidak menjadi kenyataan." Lalu yang ketiga, saudara-saudara, menurut website ini, menjadi orang Kristen itu hidupnya akan stabil. Dalam penjelasan di bagian ini disebutkan bahwa orang Kristen akan tumbuh menjadi pribadi yang secara emosional seimbang. Wah, orang yang semacam ini belum pernah melihat di gereja ada orang yang marah-marah. Saya yakin saudara-saudara, kita semua punya pengalaman berjumpa dengan orang-orang yang marah. Saya pernah berjumpa dengan pengalaman semacam ini. Ada orang yang diparkirkan mobilnya oleh petugas parkir, tiba-tiba marah bukan main dan lapor ke polsek setempat karena mobilnya terserempet. Ia tidak terima tukang parkir, menurut dia semena-mena. Saudara-saudara, 3 alasan ini menunjukkan bahwa seringkali persoalan kita adalah keliru motivasinya dalam mengikut Yesus. Tentu saja ada alasan-alasan yang lain. Mungkin ada juga yang mengatakan menjadi Kristen karena melihat orang-orang di gereja kok cakep-cakep ya. Pemudinya cantik-cantik, pemudanya ganteng-ganteng. Wah, itu di Gejayan. Karena itu banyak sekali orang mungkin pengen masuk gereja karena orang-orang Kristen keren-keren. Saudaraku, bahkan ada ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen itu demikian luar biasa, dia tidak akan mengalami penderitaan, sakit penyakit. Itu semua tidak ada. Di tengah pandemi COVID-19, ini sebagai contoh saja, mungkin kita pernah mendengar ada pernyataan-pernyataan yang senada dengan itu. Bahwa orang Kristen kebal dari penderitaan. Di Amerika Serikat ada seorang pendeta yang bernama Gerald Glenn, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dibanding dengan COVID-19. Karena itu orang yang beriman pada Tuhan Yesus tidak akan terkena COVID-19. Ironisnya, Glenn kemudian meninggal karena COVID-19. Masih di Amerika Serikat, saudara-saudara, ada juga seorang pendeta yang bernama Rick Wiles yang mengatakan COVID-19 adalah malaikat maut yang dikirim Allah untuk membersihkan dunia ini dari dosa. Klaim-klaim semacam ini, ajaran-ajaran semacam ini sangat mengerikan. Ingatlah, apapun agama kita, setinggi apapun tingkat kesalehan kita, tidak membuat kita kebal dari COVID-19. Tidak membuat kita kebal dari penderitaan. Apa tujuan kita mengikuti Yesus?
Hari ini saudara-saudara kita membaca dan mungkin terkejut ketika Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Saudara-saudara, salib adalah penderitaan. Dengan kata lain, siapa yang mau menjadi pengikut Yesus, ia harus siap menderita. Sama seperti Yesus yang menderita. Kita tidak salah baca, saudara-saudara. Itu berarti ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Harga ini di mata dunia berarti penderitaan. Saudaraku, apa salib? Apa penderitaan yang harus dipikul oleh para pengikut Kristus di zaman sekarang? Banyak sekali. Yang menarik, saudara-saudara, dalam bacaan kita, salib itu dikaitkan dengan identitas. Pada ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kembali kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara, orang malu ini bicara soal identitas. Malu mengakui bahwa dirinya pengikut Kristus. Saudaraku, kita tahu saat itu, saat Injil Markus ditulis, menyandang identitas sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus tidaklah mudah. Orang Kristen, pengikut Kristus adalah kelompok minoritas yang tertindas. Baik oleh penguasa Roma, penguasa politik pada waktu itu, dan oleh sesama anak bangsa, kelompok mayoritas orang-orang yang beragama Yahudi. Penderitaan harus diterima oleh orang-orang Kristen, kadang-kadang di luar batas nalar yang membuat mereka tidak tahan dan menyangkal iman Kristennya. Saudara-saudara, mungkin kita juga mengalami situasi terkait dengan identitas yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mungkin kita punya pengalaman berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran yang menganggap agama Kristen sesat. Mungkin kita berhadapan dengan sistem yang membuat kedudukan seseorang ditentukan oleh apa agamanya. Mungkin kita mengalami perundungan atau bullying karena iman Kristen kita. Sekalipun demikian, saudara-saudara, kita tetap perlu bersyukur karena telah banyak upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga tertentu, dan juga pribadi-pribadi yang berjuang memerangi radikalisme di Indonesia. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita, apapun yang terjadi, tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, penderitaan misalnya, itu semua adalah harga yang harus kita bayar. Apakah harga yang kita bayar dalam mengikut Yesus itu murah? Tidak. Harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus itu mahal. Di sini kita bisa belajar dari seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dalam buku terkenalnya The Cost of Discipleship, Bonhoeffer menulis begini. Kristus memberi anugerah kepada kita. Bukan anugerah yang murah, melainkan anugerah yang mahal. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa harus menderita dalam mengikut Yesus. Sebaliknya, anugerah yang mahal menuntut pengorbanan dari kita dalam mengikut Yesus. Itu mahal sebab kita harus mengikut dan membayarnya dengan hidup kita sendiri. Saudara-saudara, lihat baik bukan? Bonhoeffer kemudian mati, dihukum mati oleh karena iman percayanya pada Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apa yang luar biasa dari Yesus sehingga kita perlu melanjutkan mengikut Yesus di masa kini? Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi ini,
pengajaran tentang cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi dasar yang luar biasa dalam hidup kita. Pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa itulah yang mestinya mendorong kita mengikut Dia dengan setia. Tentu kita masih ingat saudara-saudara, cinta kasih itu bukan hanya Yesus ajarkan, tetapi Yesus hidupi dalam seluruh karyanya. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, perintah ini menunjukkan bahwa cinta kasih amat penting. Cinta kasih itu menjadi prinsip, basis, pondasi bagi seluruh karya Yesus dan seluruh karya kita. Bahkan kita bisa mengatakan cinta kasih adalah tanda identitas seseorang yang mengaku pengikut Yesus Kristus. Tegasnya saudara-saudara, cinta kasih adalah cara hidup Yesus. Dan karena itu menjadi cara hidup kita yang tampak, yang terlihat. Dan itulah identitas sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, apa yang Yesus lakukan kalau Ia hidup di tengah pandemi ini? Ada seorang teolog, James Martin S.J. dari Amerika, yang menulis apa yang Allah lakukan di tengah pandemi. Ia menuliskan bahwa pada zaman Yesus hidup, Yesus berada di tengah lingkungan kehidupan yang tidak mudah. Lingkungan yang kotor, berbau, dan tidak sehat. Lebih lanjut, Martin mengatakan di masa Yesus hidup ada flu, ada jenis flu yang mematikan. Menjadi epidemi, bukan pandemi. Menjadi epidemi yang berbahaya pada waktu itu. Namun, Yesus justru turun ke jalan-jalan. Bagi Yesus, mereka yang sekarat, tergeletak, sakit, bukanlah orang lain, melainkan sahabat-sahabatnya. Bagi merekalah Yesus rela berkorban. Perhatikan baik saudara-saudara. Cinta kasih bukan hanya diajarkan lewat kata, tetapi dihidupi melalui tindakan-tindakan Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, itu berarti kita belajar dari Yesus. Mengikut Yesus di masa kini berarti menurut hemat saya adalah terlibat dalam kehidupan bersama di bumi ini. Perlu ditegaskan, keterlibatan itu kita lakukan justru karena identitas kita sebagai pengikut Kristus. Keterlibatan berbagi kasih pada mereka yang menderita sebagaimana yang sudah kita lakukan saat ini perlu terus kita lanjutkan. Keterlibatan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi meluas kepada sebanyak mungkin orang. Eka Dharma Putra almarhum seorang pendeta GKI, dia pernah mengatakan begini, something which is good only for Christian is un-Christian. Saudara-saudara lihat baik, luar biasa, sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen saja justru bukanlah sikap seorang Kristen. Ketika kita hanya memikirkan kelompok kita, ketika hanya memikirkan gereja kita, ketika kita hanya memikirkan jemaat kita, hati-hati. Jangan-jangan kita bukan pengikut Yesus yang setia. Ini berarti saudara-saudara identitas kita bukanlah identitas yang sempit, dikitari oleh tembok yang tinggi dan tebal. Bukan. Identitas kita sebagai pengikut Kristus adalah identitas yang justru membuka diri. Menjalin persahabatan dengan semua orang. Hadir menemani mereka yang menderita. Mereka yang membutuhkan kekuatan, menguatkan mereka yang berderai air mata, sesama kita yang ada di sekitar kita, menopang dan meneguhkan mereka yang kehilangan pengharapan. Mudahkah saudara-saudara dengan demikian mengikut Yesus di saat ini? Tentu saja tidak.
Manusia cenderung egosentris, memikirkan dirinya sendiri, dan itulah salib yang harus kita pikul dalam mengikutnya. Untuk dapat kuat memikul salib, saudara-saudara, maka jangan pandang kekuatan kita. Kita akan mudah lelah kalau hanya memandang kekuatan kita. Pandanglah Yesus yang tersalib. Ingatlah gema sabdanya pada ayat 35. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Ia setia pada Sang Bapa. Dan Allah menganugerahkan kehidupan, kebangkitan. Dan ini yang akan terjadi buat kita. Itu berarti saudara-saudara, harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus tidak sebanding dengan sambutan Sang Bapa yang menopang, merengkuh kita dalam kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, beberapa saat setelah pandemi, saya mencari sesuatu yang membuat saya dapat beraktivitas. Karena masa di rumah saja itu menggelisahkan termasuk saya. Akhirnya saudara-saudara, saya memilih menjadi goeser. Pesepeda pemula. Salah satu, karena saya masih pemula, kelemahan saya adalah tanjakan. Jadi kalau saya naik sepeda, tanjakan, aduh itu ngos-ngosan luar biasa. Apalagi saat ini kan bersepedanya harus menggunakan masker. Aduh, rasanya ada tanjakan itu melelahkan. Jalur Kaliurang adalah jalur yang paling berat. Bahkan sebelum berangkat kalau mau goes ke Kaliurang, rasanya udah capek duluan. Kenapa? Membayangkan melewati tanjakannya. Saudara-saudara, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa sampai ke Kaliurang? Maka jawabnya adalah berfokuslah pada tujuan. Pikirkanlah tujuan. Pikirkanlah apa yang akan saya capai di sana. Saudara-saudara, dan itu yang membuat saya kuat. Goes ke Kaliurang. Apakah dengan berfokus pada tujuan membuat hidup kita, penderitaan kita menjadi ringan? Tidak. Tetapi saudara-saudara, dengan berfokus pada tujuan, kita punya kekuatan ekstra untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Demikianlah dalam mengikut Yesus, saudara-saudara. Kita akan punya kekuatan ekstra ketika kita berfokus kepada Yesus sebagai pengikut yang sejati. Saudara-saudara, jangan melihat harga yang harus kita bayar dalam mengikutnya. Tetapi pandanglah, lihatlah harga yang Yesus bayar untuk mengasihi dan menebus kita. Sekarang saudara-saudara, berpulang kepada kita. Maukah kita membayar harga dalam mengikut Yesus? Tuhan mencintai kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi kami seringkali tidak mau membayar harga dalam mengikut Yesus. Kami mengaku pengikut Tuhan yang setia. Tetapi lari ketika derita oleh karena nama Yesus harus kami terima. Kami lupa Bapa bahwa harga yang Engkau bayar dengan mengutus anak-Mu ke bumi ini adalah harga yang teramat mahal. Kami lupa pada Yesus yang penuh gentar memasuki dan mengarungi derita, salib, dan kematian. Kami selalu berpikir mahal betul harga yang harus kami bayar. Kami lupa betapa mahal harga yang Yesus bayar untuk menebus setiap kami. Kami mau belajar menjadi pengikut Tuhan yang setia.
Di tengah-tengah situasi semacam ini, identitas, cinta kasih yang diajarkan dan dilakukan Yesus, kiranya boleh kami hidupi. Pertama-tama di tengah keluarga kami. Ya Bapa, ajari para suami mengasihi istri dan anak-anaknya. Ajari para istri mengasihi suami dan anak-anaknya. Ajari para anak mengasihi orang tuanya, papa dan mama. Hidup yang berat terasa ringan ketika kami memandang kasih Kristus yang luar biasa. Kami siap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan kami mau membayar harga. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kami berdoa serta memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara-saudara kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar mengikut Engkau. Dan itu berarti ada harga yang harus kami bayar. Kami harus rela berkorban sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Sebagai pengikut Kristus yang ditempatkan di bumi ini, di Indonesia, di Yogyakarta, mampukan kami membagikan cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka yang mengalami penderitaan, baik oleh situasi hidup, khususnya oleh karena pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami semua. Ya Bapa, inilah kesempatan bagi kami, pengikut-pengikut Kristus, untuk menunjukkan kasih Allah ditujukan kepada dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa sebagai gereja Tuhan, GKI Gejayan khususnya, untuk menyuarakan kasih setia Allah lewat program, kegiatan, siaran yang berdampak bagi kehidupan. Kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang Kau tempatkan di GKI Gejayan. Pendeta-pendeta kami, para penatua, aktivis gereja, juga mereka yang melayani di berbagai macam bidang, termasuk multimedia, yang menyiarkan kabar baik melalui sarana teknologi informasi. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh melayani dengan segenap hati kami dan melakukannya dengan sepenuh hati kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk mereka yang terdampak pandemi ini, mereka yang kehilangan sanak kerabat yang dikasihi, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bahkan saat ini dirawat baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Bapa, tolonglah kami
Berat rasanya menghadapi hari-hari kami, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau setia menopang, mendukung kami. Kami mau berdoa ya Bapa, kiranya persekutuan kami tetap hidup, bahkan makin kuat di tengah-tengah situasi ini. Sekalipun kami tidak dapat berjumpa secara langsung, kiranya persekutuan kami terus terpelihara dengan baik, penuh semangat agar kami saling membangun, menopang khususnya mereka yang terdampak pandemi ini, merasakan sentuhan tangan kasih Allah melalui kehadiran kami secara virtual. Kami mau berdoa ya Bapa untuk mereka yang bertugas di garda depan penanganan COVID ini. Mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang menjadi tenaga medis, Bapa berkatilah agar mereka boleh tetap melakukan karya pelayanan dengan penuh sukacita. Berkati mereka yang juga melayani sebagai pekerja, kiranya mereka tetap boleh melakukan pekerjaannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga mau berdoa untuk aparat-aparat pemerintah, baik sipil, militer maupun kepolisian. Berkati Bapa agar mereka boleh bekerja dengan jujur, adil, dan mereka boleh melakukan apa yang baik demi Indonesia. Berkati pemerintah kami agar sungguh-sungguh mampu memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Vaksin yang sudah mulai disuntikan, Tuhan berkati agar melalui upaya manusia ini karya Allah terjadi. Vaksin dapat mengalahkan pandemi ini dan kami boleh hidup bersama dalam kegembiraan oleh karena kekuatan dan kesehatan. Kami mau berdoa untuk dunia kami. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa boleh bersatu padu. Inilah saatnya pemimpin-pemimpin dunia saling menguatkan satu dengan yang lain agar bumi ini terbebas dari pandemi yang luar biasa ini. Kami mau berdoa ya Bapa untuk berbagai macam bencana yang terjadi di seluruh pelosok bumi, juga di Indonesia, di sekitar kami. Banjir, longsor melanda saudara-saudara kami. Bapa, kiranya kami semua boleh menjadi bagian yang tidak hanya mendoakan, tetapi juga berkarya nyata buat mereka yang mengalami penderitaan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk mereka yang harus mengungsi. Tuhan kuatkan, berikan kegembiraan agar di saat pengungsian ini mereka tetap melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepadamu. Kami mau berdoa untuk bumi ini, kiranya Tuhan menolong kami agar kami sebagai pengikut Kristus mampu merawat bumi ini agar bumi tetap indah sebagaimana Tuhan ciptakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Persembahan ini didasari dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan bersama-sama diiringi lagu Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan lagi baitnya yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, begitu banyak berkat dan anugerah yang senantiasa kami rasakan. Ketika di saat-saat pandemi seperti ini yang belum berakhir ya Tuhan, tapi kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Ya Bapa, saat ini kami ungkapkan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, berkati dan kuduskan, sehingga persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu, dan boleh kami pergunakan untuk pelayanan di gereja kami di sini. Ya Tuhan, terlebih berkati pakai hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Dan berkati juga kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kami sungguh takut dan bertanggung jawab untuk tugas dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan semangat baru menjadi pengikut Tuhan sejati. Dengan bersukacita kita pujikan Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Saudara-saudaraku jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan,
Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara, kaum muda dan juga anak-anak, mari kita kembali dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia, dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang dengan penuh cinta bersedia berkorban di atas kayu salib, dan kuasa Roh Kudus yang membarui segala sesuatu, memberi semangat, menguatkan saudara-saudara dalam segala pergumulan saudara, dan Ia tetap memelihara saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan